Lalu kita lihat apa sebetulnya kemarahan publik kepada Parcok hari ini. Sebut aja secara resmi. Kenapa publik marah pada Parcok? Bahkan marah pada oknum gitu. Absurd. Kita coba lihat bagaimana sebetulnya proses yang kita sebut sebagai reformasi kepolisian. Tidak pernah terjadi reformasi. Yang terjadi pemisahan antara tentara dan polisi pada waktu itu. Yang terjadi adalah pemisahan kelembagaan, bukan evaluasi terhadap kondisi. Sebentar Bung Rocky, Pak Waka, isi dan judul di luar tanggung jawab moderator ya. Bahkan tugas moderator tidak boleh memoderasi pikiran. Tugas moderator hanya menjaga tata tertib, bukan menjaga pikiran. Ya udah, oke. Saya lanjut ya. Waktu kita mulai membayangkan kita mau pergi pada demokrasi, urusan pertama kita adalah siapa yang mengganggu demokrasi? ABRI 98 yang mengganggu, menghalangi demokrasi. Siapa itu ABRI? Tentara dan polisi. Bayangkan misalnya, saya di YLBHI, setiap kali kita diskusi, orang dari Kramat 5 itu datang, masuk ke ruangan Adam Malik di YLBHI, dia berdiri di atas meja, naik di atas meja. Demi undang-undang saya batalkan, saya bubarkan diskusi ini. Pada waktu itu masih mengucapkan demi undang-undang. Pada waktu itu polisi masih sama dengan tentara. Dan saya tahu, Kasat Reskrim apa waktu itu namanya adalah Tito Karnavian. Jadi saya kenal Pak Tito dari awal. Tetapi pada waktu itu pengenalan kita anggap bahwa institusi buruk, bukan personalnya yang buruk. Sekarang ada orang yang maki-maki Pak Tito tuh. Tiap hari maki-maki Tito. Kenapa? Tidak kita biasakan untuk mengevaluasi kondisi yang menyebabkan kepolisian sekarang itu dibenci oleh rakyat. Lalu kita dalami lahan-lahan. Waktu terjadi reformasi, polisi dipisahkan dari tentara, tentara disuruh balik ke barak, polisi betul-betul jadi aparat Kamtipnas. Tapi itu adalah reformasi. Ini saya pindah dari Partai Biru ke Partai Merah. Karena Partai Biru juga ternyata udah di bail out oleh Gajah Merah. Oke. Dari mana tadi ya? Jadi yang terjadi adalah reformasi kelembagaan. Terjadi reformasi, tidak terjadi transformasi. Lembaganya dipisahkan, tetapi value-nya tidak ikut tertransformasi. Tadi dikatakan polisi harus kembali pada prinsip supremasi sipil. Itu juga salah. Yang mesti supreme itu bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipil. Jadi yang benar bukan supremacy, civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Di dalam demokrasi mau tentara, mau satpam, mau akademisi, profesor, punya ijazah apa nggak punya ijazah, tunduk pada nilai sipil. Lampu merah artinya tentara harus berhenti, polisi harus berhenti, profesor harus berhenti. Itu namanya nilai sipil. Jadi lampu merah itu nilai sipil, lampu hijau nilai sipil. Kayak itu yang kita mau biasakan kan. Jadi sebetulnya kita mau bongkar dulu bahwa kenapa hari-hari ini ada ketakutan pada, tadi Usman Hamid pakai istilah the revival of authoritarianism. Sebetulnya itu masih abstrak, kembalinya authoritarianism. Lebih tepat creeping militarism. Pengamat dunia sekarang menganggap Indonesia militerisme itu lagi merangkak, creeping. Dan itu yang sebetulnya lebih berbahaya.
daripada reformasi. Reformasi TNI tersusul oleh creeping militarism, kita balik pada the revival of authoritarianism. Itu soalnya tuh. Jadi saya mau terangkan bahwa ada reformasi, terjadi pemisahan lembaga tentara dan militer, tapi hanya sekedar reformasi, bukan transformasi. Kenapa? Karena nilai-nilai militeristik tidak tercegah di 98. Nilai-nilai itu carry over ke dalam sistem demokrasi. Jadi sebetulnya kita belum masuk di dalam era demokrasi. Reformasi tidak menghasilkan demokrasi. Terjadi perubahan kelembagaan tapi tidak terjadi perubahan nilai-nilai berdemokrasi. Dengan kata lain, kalau kita sebut kita pindah dari otoriter ke demokrasi. Pindah itu artinya langkah keluar dari orde baru masuk ke orde reformasi. Kita baru keluar dari, belum masuk ke. Lembaga-lembaganya lengkap. KPU ada, parlemen ada, Mahkamah Konstitusi ada, DPR ada. Lembaganya lengkap, tapi pelembagaan belum berlangsung sempurna. Hanya itu yang mau kita pastikan. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara tentang reformasi, transformasi, apapun istilahnya, kita mesti lihat bahwa kondisi kelembagaan kita itu tidak menghasilkan pelembagaan, hanya ada perubahan di dalam lembaga. Tetapi kita mulai lihat bahwa ada inisiatif lokal untuk menghasilkan ide tentang demokrasi. Waktu demonstrasi Agustus kemarin saya ada di Pekanbaru di Riau, nemenin Irjen Heri Heriawan, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar itu, saya datang ke situ. Yang dipajang di depan para demonstran, menyambut para demonstran bukan panser, bukan water cannon, tapi spanduk besar ditulis oleh Kapolda Riau, Saudara Heri Heriawan. Selamat datang para pejuang aspirasi. Bayangin coba, dia sambut dengan spanduk itu. Nggak ada ketakutan, demonstran ngoceh suka-sukanya. Karena dianggap demonstrasi itu pejuang aspirasi. Dengan cara itu langsung terbagi kimianya tuh. Pejuang aspirasi diterima. Provokator dihalangi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.